politik itu mesti dipahami secara komprehensif ya, bahwa politik tidak hanya bicara soal mereka yang ada di istana, bahwa politik tidak hanya bicara mereka yang ada di parlemen, tetapi juga politik bicara soal apa yang sesungguhnya sedang terjadi di dapur-dapur rakyat, apa yang sesungguhnya terjadi dalam soal sembako, misalnya BBM, dan itu sesungguhnya adalah bagian dari politik. Karena dalam politik, kalau kita merujuk perspektifnya David Easton misalnya, politik sebagai sebuah sistem, dia tidak hanya urusan bagaimana rakyat ikut partisipasi di dalam pemilu, tapi juga ujung dari politik adalah memproduksi public policy. Nah, kebijakan publik itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka sesungguhnya politik itu menyentuh di hampir seluruh elemen warga negara, termasuk generasi Z. Nah, yang sekarang ya kasihan generasi corona yang kuliah nggak pernah kuliah, berteman hanya di media sosial ya, dengan teman-teman seangkatannya dan sebagainya. Nah, ruang ini sesungguhnya juga menjadi instrumen fasilitas anak-anak generasi Z untuk juga menyuarakan sesuatu yang menyangkut hajat hidup mereka. Jadi mahasiswa saya kira di kampus yang dijamin kebebasan akademik mestinya berani bersuara ketika kepentingan mereka terganggu, kepentingan rakyat bahkan dieksploitasi misalnya, atau ada perilaku yang justru menghadirkan ketidakadilan. Saya kira generasi Z adalah generasi yang paling menjadi korban di masa depan. Kalau saya cek di datanya itu kan generasi Z ini jumlahnya 27%. Iya. Satu generasi yang jumlahnya terbesar di Indonesia. Sebelum ini kan ada generasi milenial, jumlahnya sekitar 25%. Jadi kalau generasi milenial digabung dengan generasi Z, itu jumlahnya 52%. Itu angka yang menentukan masa depan Republik. Nah, generasi milenial itu yang lahir tahun 80-an. Kalau kita pakai pandangannya siapa? William Strauss dan lain-lain itu. Sementara generasi Z yang lahir era tahun 96 2000-an ke sini. Jadi ini jumlah yang sangat besar, 52%. Mestinya 52% punya kepentingan tentang masa depan mereka. Jadi kalau undang-undang KPK itu justru menyuburkan korupsi misalnya, karena dilemahkan ya, itu yang dirugikan generasi Z. Karena kalau korupsi merajalela, itu artinya ratusan triliun dikorupsi, mendingan untuk generasi Z kan, kuliah gratis misalnya kan, dapat beasiswa sampai profesor ya, sampai doktor gitu. Itu saya kira jauh lebih bermanfaat. Artinya apa yang sekarang terjadi di arena politik dampaknya sangat besar untuk generasi Z, termasuk undang-undang Omnibus Law misalnya. Bagaimana undang-undang itu memberi semacam karpet merah bagi oligarki dan semacam regulasi untuk membuat generasi Z menjadi generasi yang semata-mata pekerja ya, karena status outsourcing di banyak perusahaan, bahkan di kementerian nanti akan menjadi status paling besar gara-gara undang-undang Omnibus Law itu. Jadi ya masa depan generasi Z sebetulnya sedang dalam bayang-bayang yang ketidakpastian. Takut itu sesuatu yang wajar sebetulnya di dalam setiap manusia. Tetapi ketakutan itu sesungguhnya dalam ranah politik, dalam ranah hak asasi manusia itu harus sudah selesai, karena ada istilahnya itu kebebasan dari rasa takut. Freedom of fear ya. Bagaimana rasa takut itu harus hilang di dalam setiap generasi. Apalagi takut berbicara itu sebenarnya yang rugi bukan hanya generasi Z, tapi juga negara ini rugi. Ketika generasi Z itu dibungkam, ya, semangat kritiknya hilang, yang rugi negeri ini. Maka kampus yang membelenggu kebebasan berpendapat mahasiswa itu sesungguhnya dia sedang membunuh masa depan Republik ini. Apa argumennya? Kritik itu, critical thinking itu bagian penting untuk melahirkan inovasi. Jadi kreativitas, inovasi, ide baru itu nggak mungkin hadir, nggak mungkin muncul tanpa kritik. Makanya kritik menjadi bagian integral dari apa yang disebut dengan higher order thinking skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi itu. Nah, kalau kritik-kritik di kampus dibungkam, lalu generasi Z menjadi takut, saya kira ini masa depan yang buruk bagi sebuah negara. Jadi kalau kampus membungkam, itu kampus punya kontribusi tuh membuat masa depan suram. Karena nggak mungkin ada inovasi. Sama lah seperti kita melihat ada Coffee Identics. Kan, ini karya alumni Sasan Unes ya. Ini luar biasa, ini kreatif. Ide kreatif ini muncul karena dia berpikir kritis.
oh ya ternyata perlu ada model kopi Arabica yang spesifik yang diproduksi oleh generasi Z misalnya. Maka dia menemukan konsep tentang identik cafe misalnya. Itu kan konsep ini muncul karena ada perenungan. Iya, Pak. Ada semacam diskursus dalam pikirannya, ada perdebatan, ada pertanyaan-pertanyaan kritis. Jadi nggak mungkin ada ide kreatif kalau tidak ada kritisisme. Oleh karena itu kritik menjadi bagian penting bagi masa depan Republik. Dan bisa dilaporkan undang-undang ITE. Iya, itu, Pak. Nah, begini, kritik itu muncul biasanya ada realitas yang berbeda antara idealisme dengan realitas, antara sesuatu yang objektif dengan sesuatu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, maka kritik yang mampu membongkar persoalan-persoalan serius yang ada di tengah-tengah masyarakat atau di negara atau di konteks kampus, itu kritik yang berbasis pada data. Jadi selagi teman-teman mahasiswa itu mengkritik menggunakan data, menggunakan argumen yang kokoh berbasis pada sains misalnya dan lain-lain, maka tidak boleh takut di situ. Karena kampus ini adalah kalau dalam teknologi historisnya, kampus itu adalah magistrorum scholarium. Kampus itu adalah entitas kaum akademik di mana pikiran-pikiran berbeda diletakkan di meja diskursus. Pikiran-pikiran berbeda itu sesuatu yang menjadi gizi dari universitas. Jadi kalau posisi magistrorum scholarium itu hilang, ya itu bencana buat universitas, bahkan bisa menjadi bencana peradaban masa depan Republik ini. Jadi saya kira mahasiswa tidak perlu takut ketika bicara soal sesuatu yang memang menurut mahasiswa ya, menurut teman-teman generasi Z ini ada masalah yang sangat serius. Katakan bahwa ini adalah problem, katakan ini adalah sesuatu yang tidak benar. Basisnya data. Jadi kalau datanya valid, ya kenapa harus takut? Kan itu. Dan kalau kita nggak menyerang seseorang secara personal, tidak menuduh, tidak fitnah, saya kira nggak ada masalah. Kira-kira itu. Perbedaan paling mencolok itu sebenarnya adalah kehadiran teknologi. Jadi teknologi informasi yang luar biasa, inovasinya itu membuat situasi kampus di masa lalu dengan sekarang sangat berbeda. Misalnya di masa saya kuliah, pikiran-pikiran kritis itu juga diawasi, bahkan diikuti gitu ya. Dulu ada istilah namanya Intel Melayu gitu ya, yang jualan bakso pakai HT. Oh iya. Nah, itu terjadi di masa itu. Tapi sekarang proses pengawasan pada kelompok-kelompok kritis itu dilakukan berbasis digital. Dia lebih canggih sekarang. Bisa dengan basis digital itu memudahkan mereka untuk mengambil celah kelemahan dari kelompok kritis mahasiswa misalnya. Tetapi secara umum kondisi kampus juga waktu itu membelenggu juga sebetulnya. Kita juga agak takut waktu itu. Tetapi kita yakin sesuatu yang benar dengan argumen saintifik yang bagus, pada akhirnya kebenaran itu yang akan diterima oleh rasionalitas publik. Jadi misalnya ya, hari ini misalnya ada satu isu yang penting soal korupsi, Dimas. Korupsi itu siapapun dari unsur masyarakat pasti membenci. Iya. Ya kan? Apalagi korupsi di tengah rakyat sedang menderita. Ya kan? Korupsi uang bansos lagi misalnya kan itu. Itu pasti semua orang nggak suka. Jadi artinya secara rasionalitas publik, isu korupsi itu pasti mendapat dukungan publik yang luar biasa. Pasti akan mendapat dukungan yang luas dari masyarakat. Nah, pada titik itu isu yang didukung oleh masyarakat nggak usah takut kita bicara, karena faktanya dengan data yang kita miliki memang menunjukkan bahwa indeks korupsi negeri ini memang buruk. Angkanya kan 37 tuh, dari skor antara 0 sampai 100. Jadi angka yang begitu rendah ya membuat kita jadi paham bahwa rakyat memang nggak suka dengan praktek koruptif itu. Kira-kira itu sih Mas. Jadi situasinya memang berbeda, ada perkembangan teknologi, tetapi pola-pola represi itu memang agak mirip-mirip, tekanan-tekanan mirip-mirip.
Jadi di situ tantangan buat generasi Z untuk lebih kreatif ya, mencari solusi dari keadaan seperti yang sekarang terjadi. Kan sekarang gini, kalau kita ingat ada satu pemikir dari mazhab Frankfurt di Eropa, namanya Habermas. Habermas yang punya pikiran tentang public sphere, ruang publik. Nah, ruang publik itu kan sesungguhnya adalah ruang di mana setiap subjek warga negara punya ruang merdeka untuk mendiskusikan soal isu-isu publik, soal problem-problem yang mendera masyarakat. Nah, dulu ruang publik itu ya di ruang yang sifatnya konvensional, di kafe-kafe, di tempat-tempat diskusi, seminar, di ruang sudut-sudut kampus dan lain-lain. Tapi sekarang itu ruang publik sudah mengalami pergeseran. Dia tidak hanya sekedar public sphere, tapi juga digital public sphere. Nah, ruang publik digital atau digital public sphere itu sebetulnya instrumen yang bisa efektif untuk membuat isu-isu, kritik-kritik itu masuk ke media digital. Jadi kalau kemudian ada pertanyaan tadi, kayak bahwa ya mahasiswa kritik lewat TikTok, lewat macam-macam itu sepertinya sekedar kritik yang kemudian bahkan sekedar rutinitas gitu ya, sekedar kewajiban lah mahasiswa memang kritik gitu. Saya kira ini harus digeser menjadi sebuah kritik yang sangat konseptual. Jadi mahasiswa menurut saya mesti memulainya dari narasi-narasi yang pendek, dari narasi-narasi yang substantif. Mungkin durasinya agak lebih panjang sedikit, tapi argumennya kokoh. Nah, kekokohan argumen itu akan diterima oleh publik, karena kan publik itu punya rasionalitas. Ketika pikiran-pikiran kritis itu muncul, lalu diterima oleh publik, oh ini sangat argumentatif kok, ini benar kok, saya pasti dukung di mahasiswa. Jadi saya kira titiknya di situ. Dia akan menjadi biasa ketika tidak punya ruh kokoh dalam berargumen. Tapi ketika argumennya kokoh dan bahkan menyentuh keinginan publik, saya yakin ini bukan sekedar kritik biasa. Dia akan bergeser menjadi terbangunnya kesadaran kritis publik. Nah, kalau kesadaran kritis publik itu meluas, saya kira gelombang kebenaran itu tidak akan bisa dibendung oleh siapapun, meskipun kekuasaan itu otoriter. Jadi saya kira poin besar di situ adalah membangun kesadaran kritis publik. Ketika kritik melalui media sosial itu dia lebih berkualitas, bukan sekedar kritik satir biasa misalnya, tetapi ada kualitas di balik kritik dari generasi Z itu baik. Demonstrasi itu kan hak politik ya, dan itu dijamin oleh konstitusi, kalau tidak salah pasal 28 Undang-Undang 45, bahwa negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Itu kan artinya secara konstitusional demonstrasi itu bukan sebuah kejahatan. Secara konstitusional demonstrasi itu bukan sebuah pelanggaran. Dia adalah hak warga negara dan dijamin oleh konstitusi. Jadi siapa yang menghalang-halangi demonstrasi, sesungguhnya dia melanggar konstitusi. Itu prinsip penting. Karena itu ada di dalam Undang-Undang 45, bukan di dalam aturan biasa ya. Yeah. Ada di dalam Undang-Undang 45. Yang kedua, di undang-undang juga ada, Mas. Kalau tidak salah nanti tolong dicek di Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum. Jadi demonstrasi itu diatur oleh konstitusi Undang-Undang 45 dan diatur oleh undang-undang. Maka jangan pernah berpikir bahwa demonstrasi itu sesuatu yang negatif. Demonstrasi adalah sesuatu yang positif karena dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Nah, yang tidak dibolehkan dalam demonstrasi adalah melakukan tindakan kekerasan. Kan itu. Ya, bahkan merusak fasilitas misalnya. Tetapi ketika kemudian situasi yang terpaksa membuat situasi itu kacau, itu soal manajemen aksi. Itu soal bagaimana pihak aparat mengerti tentang bagaimana cara mereka menghadapi demonstrasi. Jadi bagi saya yang kita pahami bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat semacam itu. Jadi demonstrasi itu sesuatu yang legal secara konstitusi dan secara hukum. Dan mahasiswa ya nggak usah takut juga demonstrasi. Cuman kan pertanyaannya seberapa efektif demonstrasi mampu memberi pengaruh pada publik, bahkan sesuai dengan target mahasiswa misalnya. Misalnya mahasiswa demonstrasi tentang UKT misalnya. Ya
targetnya apa, targetnya UKT tidak naiknya terlalu tinggi misalnya. Itu kan sesuatu yang boleh. Apa nggak boleh lalu ditangkap? Enggak, itu kan boleh. Jadi tidak perlu takut juga demonstrasi. Tetapi bagaimana kemudian cara demonstrasi yang efektif, yang kemudian berhasil, itu ditentukan oleh dua hal sebetulnya. Mungkin juga banyak hal, ya. Tapi saya ambil dua saja. Yaitu ditentukan oleh sejauh mana isi atau tuntutan itu memiliki alasan-alasan kuat. Itu satu. Jadi kalau alasannya kuat, saya yakin tuntutannya akan didengar. Yang kedua, sejauh mana mahasiswa militan menyampaikan pendapatnya di muka umum. Jadi kalau misalnya di masa Mbak Eka demonstrasi menuntut turunkan, bukan turunkan, itu kan tuntutan yang mudah didengar oleh publik, ya, mudah dipahami dengan alasan yang kokoh, ya itu bisa menjadi isu se-UNES atau isu sekampus di seluruh Indonesia, sehingga ada dukungan publik di situ. Ketika dukungan publik meluas, ya dia akan berpotensi untuk dimenangkan dalam pertarungan di media, ya, di media mainstream maupun non mainstream. Tapi ini tidak cukup untuk memenangkan gagasan. Faktor kedua adalah militansi. Jadi kalau demonya hanya seremonial misalnya, bawa poster jalan, terus demonya mulai jam berapa biasanya di sini. Makanya rektor itu bukan birokratik leader, tapi rektor itu adalah academic leader. Dia scientific leader. Nah, artinya kalau rektor itu adalah academic leader, agenda utama rektor itu adalah menumbuhkan ilmu pengetahuan, menumbuhkan ide-ide kreatif di semua ilmu pengetahuan yang ada di universitas ini. Nah, tapi kalau rektor itu adalah leader, birokratik leader, administrasi leader, dia sibuk ngurusin hal-hal remeh-temeh yang terkait dengan administrasi. Akhirnya jadi urusan administrasi saja. Pada kampus itu harusnya menemukan ide baru, inovasi di bidang pengetahuan yang baru. Ide tentang demokrasi, ide tentang kebebasan berpendapat, ide tentang hak asasi manusia, ide tentang etnografi misalnya, yang dengan model-model yang baru, yang di teman-teman di antropologi kan banyaknya ide debat. Jadi menurut saya itu yang harusnya ditumbuhkan. Ya, kalau rektor sibuknya lobby-lobby politik, ya bencana buat kampus itu kan gitu. Karena kampus adalah satu entitas akademik, dia bukan entitas politis. Karena jumlah generasi Z ini luar biasa, ya. Iya, Pak. Dengan angka yang tertinggi 27% itu, saya yakin ini menentukan masa depan Republik. Jadi kalau teman-teman generasi Z di UNES ini ya beku gitu, nggak ada ide kreatif, nggak inovasi, bahkan nggak kritis misalnya, saya kira itu catatan atau persoalan yang cukup serius buat masa depan Republik ini, termasuk masa depan di Semarang, ya. Yang dalam konteks politik kan juga perlu kan, generasi Z ini generasi terbesar di Semarang misalnya, bagaimana menentukan Jawa Tengah dalam isu elektoral, ya, dalam pemilu misalnya. Saya kira mesti bersuara lantang untuk kepentingan masa depan generasi Z kan. Tapi saya nggak tahu apa yang sedang terjadi di generasi Z di Semarang krusial hari ini dirasakan di Republik, soal korupsi. Jadi bulan depan itu ada hari anti korupsi sedunia, ya. Saya kira itu bisa menjadi momentum untuk teman-teman generasi Z untuk bersuara lantang tentang praktek koruptif yang terjadi dimanapun, ya. Apakah di level elit maupun di lokal. Saya kira itu bagaimana kita mulai membangun kesadaran penting bahwa mahasiswa mesti meragukan segala sesuatu. Jadi dimulai dari meragukan. Biasanya itu. Jadi ketika termasuk juga di masa di masa Mbak Eka ini juga perlu meragukan pikiran saya, kira-kira itu. Karena dengan meragukan itu akan muncul pertanyaan. Dan pertanyaan akan melahirkan kedalaman dalam analisis. Jadi sikap kritis itu, kalau dalam banyak studi tentang pikiran-pikiran kritis itu, memang mesti dimulai dari keraguan pada sesuatu.
Nah, keraguan itu akan melahirkan pertanyaan, dan pertanyaan itu akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan kritis. Jadi selagi budaya meragukan itu tidak ditumbuhkan, maka tidak akan muncul sikap kritis itu. Kemudian yang kedua, membiasakan untuk melakukan analisis komparatif sebetulnya. Jadi antara idealitas yang ada di ruang-ruang kelas, ya, yang disebut dengan apa, dasolen itu ya. Nah itu mesti kita lihat realitas di luarnya. Jadi ketika kita mengkomparasikan antara sesuatu yang ideal dengan realitas, maka di situ akan muncul pertanyaan-pertanyaan kritis. Jadi meragukan dan melakukan komparasi itu juga adalah cara bagaimana kemudian menumbuhkan sikap kritis di dalam diri kita. Termasuk bagaimana dosen juga mendorong bagaimana mahasiswa-mahasiswanya berani untuk meragukan sesuatu dan mempertanyakan sesuatu. Berani memiliki argumen yang berbeda, membandingkan satu ilmu dengan ilmu yang lain, satu kesimpulan yang satu dengan kesimpulan yang lain. Nah, di situ saya yakin dengan cara itu saja sikap kritis itu pasti muncul. Misalnya di kelas diajarkan tentang apa sih substantif dari antropologi manusia Jawa misalnya. Ya kan? Yang misalnya yang jujur, yang apalah. Tapi kalau kita melihat realitasnya, apakah betul? Misalnya, itu kan satu kontradiksi ya, membandingkan situasi. Maka pasti akan muncul pertanyaan, mengapa itu terjadi? Ketika muncul pertanyaan mengapa, itu sudah diantara tanda-tanda sikap kritis. Ya, saya kira itu nih Mas. Yang lebih penting dari itu juga kampus punya tanggung jawab untuk membuat situasi itu betul-betul merdeka belajar, ya kan? Betul Pak. Merdeka belajar jangan hanya sebagai jargon kan, tapi juga memang harus empirik. Apalagi jargonnya dipasang di depan gerbang. Meragukan sesuatu ada apa istilahnya tuh? Positive thinking ya terhadap sesuatu. Itu harus dibedakan. Jadi di kepala kita tuh ada areanya di situ. Kapan area kita meragukan sesuatu? Kapan area kita berpikir positif tentang sesuatu? Kan itu. Kalau berkaitan dengan informasi tentang subjek individu, maka yang dimunculkan dalam pikiran kita adalah positive thinking. Iya. Tapi kalau disuguhkan itu adalah ilmu pengetahuan, kalau yang dihadirkan adalah informasi, kalau yang dihadirkan adalah data-data, maka kita boleh meragukan itu. Karena data statistik itu juga belum sepenuhnya benar. Misalnya pernah baca buku yang menggugat statistik itu banyak ya mungkin biasanya banyak area politis sih yang merubah-rubah angka statistik demi kepentingan kekuasaan misalnya. Itu terjadi. Jadi ada hal yang sifatnya kita tidak perlu meragukan, ada yang sifatnya kita meragukan. Tapi dalam ranah ilmu pengetahuan dan membangun budaya kritis, maka meragukan itu adalah kunci penting. Jadi misalnya ada dosen menjelaskan tentang social mapping ya di Semarang. Ya itu kita boleh ragukan. Itu bukan wilayah positive thinking itu. Itu wilayah ilmu pengetahuan yang boleh diperdebatkan. Yang menghidupkan ilmu pengetahuan dan melahirkan ilmu baru itu ketika keraguan muncul di para akademisi, generasi baru, para penuntut ilmu. Saya kira itu poinnya yang juga penting. Ya karena nggak mungkin ilmu baru akan muncul kalau nggak ada keraguan. Negara ini sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak problem yang sangat serius dalam soal demokrasi kita. Indeks demokrasinya terburuk sepanjang 14 tahun terakhir dengan skor 6,30, dengan kebebasan sipil yang 5,59. Kondisi hak asasi manusia juga buruk dengan skor 2,9. Ekonomi juga buruk dengan angka pertumbuhan ekonomi yang tersendat, bahkan sempat minus 2,07. Korupsi juga merajalela dengan indeks persepsi korupsi yang 37 itu. Maksud saya, problem yang sedemikian berat itu, problem yang sedemikian banyak itu hanya bisa diselesaikan oleh generasi yang hebat. Generasi Z yang dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan problem di luar dirinya. Tapi bagaimana generasi Z itu agar hadir sebuah generasi yang luar biasa? Ya kuncinya mesti membangun habitus intelektual yang kuat. Jadi reading culture, discussion culture, riset culture itu menjadi 3 budaya minimal yang harusnya melekat pada generasi Z, sehingga generasi Z bisa membantah asumsi-asumsi negatif. Oh, Gen Z ini kan
ya hidupnya no gadget no life. Ya, kira-kira itu rebahan ya kan. Tapi ketika kemudian muncul generasi Z yang justru tampil dengan gaya yang berbeda, dia gaul, dia sangat canggih dalam memahami perkembangan teknologi, tapi juga mampu berpikir kritis dengan baik, lalu memiliki pikiran-pikiran bernas tentang masa depan. Itu membuat saya sebagai dosen optimis tentang masa depan Republik ini. Tapi kalau generasi Z-nya cuek dengan problem bangsa, ya sudah, kita akan menjadi bangsa kuli sepanjang sejarah. Saya kira itu.